Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya jika peserta didik bagaikan peserta kosong dan hanya kita sebagai pendidik saja yang dapat menuliskan sesuatu di atasnya. Itu artinya pendidik adalah sumber ilmu satu-satunya yang dapat diambil oleh peserta didik. Sama halnya dengan pembelajaran, saya beranggapan sebagai pendidik haruslah ditakuti oleh peserta didik sehingga setiap instruksi yang saya berikan kepada peserta didik haruslah dilaksanakan. Hanya dengan rasa segan karena takut inilah peserta didik dapat mematuhi tanpa keraguan. Saya juga berpikir peserta didik dapat diseragamkan. Jika satu anak mampu melakukan sesuatu, tentu anak lain dapat melakukan hal yang sama juga. Kondisi kelas haruslah senyap agar peserta didik dapat fokus dalam proses pembelajaran sehingga transfer ilmu dapat berlangsung dengan lancar. Seiring berjalannya tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 1.1 di pendidikan calon guru penggerak ini, berangsur-angsur pemikiran serta perilaku saya mengalami perubahan, baik itu dalam membawakan pembelajaran di kelas maupun dalam memperlakukan peserta didik. Dalam membawakan pembelajaran, saya menyadari sebagai pendidik bukanlah satu-satunya sumber ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh peserta didik. Pada era ini, di mana informasi yang diperoleh sangat mudah dengan jumlah berlebihan efek dari jaringan internet, ada saja kemungkinan wawasan terbaru yang lebih banyak justru dimiliki oleh peserta didik dibandingkan yang dimiliki oleh pendidik. Hanya saja dikarenakan usia dan pengalaman hidup yang masih minim, menyebabkan wawasan berlimpah yang mereka peroleh tanpa melalui proses penyaringan. Disinilah tugas kita sebagai pendidik, harus menjadi penuntun yang baik bagi mereka dalam memilah informasi untuk menyerap sisi positif dan menyingkirkan informasi negatif yang berpeluang menyesatkan. Tuntunan pada peserta didik ini dapat kita lakukan secara kontekstual saat proses pembelajaran. Harus kita pahami, mengandalkan pendidik sebagai sumber utama dan satu-satunya informasi sudah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah yang paling efektif. Berikan kesempatan sebesar-besarnya pada peserta didik untuk mengungkapkan setiap pemikiran dan gagasannya. Selama pendidik bisa meluruskan pemikiran yang mereka ungkapkan, membuat kegiatan ini bisa menjadi cara baru dalam transfer ilmu, wawasan, atau informasi bisa saling disalurkan baik itu dari pendidik ke peserta didik, dari peserta didik ke pendidik, atau bahkan dari peserta didik ke peserta didik lainnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan peserta didik. Saya akan memposisikan diri sebagai penyedia segala kebutuhan peserta didik untuk mendukung mereka menyalurkan minat dan bakatnya. Pendidik harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggali segala potensi positif yang ada dalam diri mereka. Untuk merealisasikannya, bisa dilakukan dengan mendesain strategi pembelajaran yang memungkinkan untuk peserta didik menyampaikan pendapat dan ide yang mereka miliki. Pendidik juga harus mengkondisikan kelas agar terbebas dari tekanan yang mungkin menghambat peserta didik untuk membagikan wawasannya, dengan cara menghilangkan kesan menakutkan dari seorang pendidik seperti masa lampau. Untuk dapat melakukan itu semua, pendidik harus membuka diri serta mengikuti perkembangan. Pendidik juga harus mampu menyelaraskan pemikiran dengan peserta didik sehingga mereka dapat dengan leluasa berkomunikasi karena tidak ada sekat pemisah di antara pendidik dan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya.